Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa dari SIT Usama. Alhamdulillah, kali ini kita ketemu lagi di Teduhnya Jingga, ngaji bareng keluarga. Nah, di episode kali ini kita bakal tanya-tanya nih sama beberapa orang yang ada di alun-alun Kota Tegal dan sekitarnya tentang kalimat thayyibah. Kira-kira nih bakalan ada nggak ya yang tahu kalimat thayyibah itu apa aja? Kita coba cari ya. Let's go. Nah guys, nih kita sekarang ada mas-mas dari Satpol PP nih. Kita mau tanya-tanya sama mas-masnya aja boleh ya? Oke, saya Syifa. Boleh perkenalan dulu Pak? Mas Putra. Dengan Mas? Mas Bayu. Oke. Kali ini kita mau tanya kalimat thayyibah. Masnya tahu kalimat tasbih? Tahu. Silakan. Subhanallah. Subhanallah. Kalau tahlil gimana Mas? Tahlil la ilaha illallah. Oke. Nah, sekarang ada lagi nih ibu-ibu. Kita coba tanya ya. Bu, saya mau tanya boleh Bu? Boleh, silakan. Oke, Ibu tahu kalimat hauqalah? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, lanjut aja. Kalau kalimat hamdalah tahu Bu? Tahu, alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang kita coba tanya sama anak-anak milenials ya. Mas, boleh tanya? Boleh. Oke, saya mau nanya ya Mas, kalimat thayyibah tahu? Gak tahu. Nggak tahu. Kalau kalimat hauqalah tahu nggak? Gak tahu juga. Oke, nggak tahu. Sekarang kalau kalimat takbir gimana Mas? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, terima kasih Mas. Nah, ternyata dari kita nanya-nanya sama orang-orang di sini, mereka nih nggak ada yang tahu kalimat hauqalah itu seperti apa. Kalau kalian ada yang tahu, boleh komen di bawah ini ya. Terima kasih. Setelah kita tadi lakukan social eksperimen, sekarang saatnya kita buat dengerin tausiah dari Ustadz Atep. Yuk, kita simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah, barusan kita sudah melihat gambaran masyarakat luas tentang pemahaman zikir-zikir yang sebetulnya sudah sangat masyhur di tengah-tengah kita. Namun memang memerlukan penyegaran, memerlukan untuk dipahamkan kembali tentang zikir-zikir, tentang wirid-wirid, kalimat-kalimat thayyibah yang itu sungguh sangat penting dalam kehidupan kita. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya bersabda, ahabbul kalam ilallah, adalah kalam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala arba, ada 4. Yang pertama, subhanallah, mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, kemudian mengucapkan alhamdulillah, wala ilaha illallah, dan kemudian mengucapkan la ilaha illallah, wallahu akbar, dan mengucapkan Allahu akbar. Dalam kehidupan kita, sejatinya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah ini begitu sangat banyak sekali manfaatnya. Akan menghadirkan segudang fadilah-fadilah, akan memberikan keutamaan yang luar biasa, begitu besarnya. Di dalam satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat yang ke-152. Ayat yang ke-152 di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, fadhkuruni adzkurkum, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepada aku, kata Allah. Adzkurkum, maka niscaya aku akan ingat kepada kalian. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sesungguhnya akan memberikan magfirah, akan memberikan rahmat, akan memberikan ampunan, akan memberikan ma'unah kepada kita semuanya. Ada satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang mana semua ini adalah
bentuknya zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Man qala hina ya'wi ila firashihi, barang siapa yang mengucapkan hina ya'wi ila firashihi, ketika berbaring di tempat tidurnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dilanjutkan wala haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah itu dilanjutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah kemudian menyampaikan kepada kita, ghufirat lahu dunubuhu walau kanat zabadil bahar. Maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebanyak buih di lautan. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingat bagaimana kisah seorang nabi. Beliau adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dimangsa oleh seekor ikan yang memangsanya. Bayangkan dimangsa oleh ikan, kemudian berada di malam yang gelap gulita, di dasar lautan yang sangat dalam, ya, di dasar lautan, di dalam perut ikan, di malam hari, sungguh sangat gelapnya luar biasa. Nabi Yunus alaihissalam punya satu zikir wirid dengan menghadirkan tasbih, yaitu zikir yang sangat masyhur, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pemirsa sahabat Usamah yang dirahmati Allah, dengan wasilah zikir, dengan wasilah wirid yang dibacakan oleh Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dalam diri perut ikan, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-144. Surat As-Saffat ayat yang ke-144, Allah berfirman, laula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau saja Yunus bukan termasuk orang-orang yang senantiasa tasbih, yang senantiasa berzikir, yang senantiasa wirid mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sungguh Yunus alaihissalam akan terus di dalam perut ikan sampai hari di mana dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh jelas para pemirsa sahabat Usamah yang dirahmati Allah, sesungguhnya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghadirkan magfirahnya, menghadirkan rahmatnya, menghadirkan ma'unahnya, bahkan yang luar biasa. Dengan berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa merubah takdir yang buruk menjadi takdir yang baik, bisa merubah takdir yang buruk menjadi baik karena apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal lagi, kalau kita ingin diberikan keberuntungan, diberikan satu keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kemudian yang harus kita rutinkan adalah berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini para pemirsa sahabat Usamah itu masih melazimi zikir-zikir hanya sebatas ba'da sholat saja, itu sebetulnya masih kurang. Kalau hanya zikir ba'da sholat saja masih kurang lengkap. Karena kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-191,
bahwa orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Maka artinya para permisa, sahabat Usamah yang dirahmati Allah, seluruh lingkup kehidupan kita, seluruh aktivitas kita harus kita isi lisan kita, hati kita dengan ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seumpama ada di antara kita sebagai seorang pedagang, maka sambil berdagangnya, sambil menunggu pelanggannya, kita sambil membasahi lisan kita dengan ingat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah. Bagi saudara-saudara yang bekerja di kantor, di depan laptop, di depan komputer, maka basahi lisan-lisan kita, hidupkan hati-hati kita dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemirsa semuanya yang beraktivitas sehari-harinya di sawah, di kebun, dimanapun berada, maka senantiasa basahi lisan-lisan kita dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan seorang laki-laki yang senantiasa mengingat yang banyak, berzikir yang banyak kepada Allah, maupun seorang perempuan yang senantiasa mengingat kepada Allah yang banyak, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala siapkan lahum kepada mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat yang sangat masyhur, yang sangat populer dan senantiasa kita dengar di kehidupan kita, yaitu adalah kata beruntung. Di surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, caranya supaya kita mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita supaya kita senantiasa memperbanyak zikir, memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para permisa, sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Faida, maka apabila qudiyatis salat, salat sudah ditunaikan. Dalam hal ini adalah salat Jumat, karena ayat ini terletak pada surat yang berada di surat Al-Jumu'ah. Faida qudiyatis salat, dan apabila salat sudah ditunaikan, sudah selesai, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi. Ada yang ke sekolah, ada yang ke kantor, ke sawah, ke pasar. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki yang halal. Tetapi ingat, para permisa, sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berpesan kepada kita, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dalam seluruh aktivitas kita, di pasar kita, di sekolah kita, di sawah kita, di seluruh tempat-tempat pekerjaan kita, Allah ingatkan kepada kita, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah kepada Allah katsiran, yang banyak. Yang banyak. Terus basahi lisan-lisan kita. Hidupkan hati-hati kita dengan berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di dalam ayat lanjutannya? La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka ada istilah
di dalam bahasa Jawa bahwa orang bejo bisa mengalahkan orang pinter. Maka orang yang bejo, orang yang beruntung, sesungguhnya cara supaya kita mendapatkan keberuntungan, salah satunya adalah perbanyaklah, hidupkanlah hidup kita, aktivitas kita dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Demikian sahabat Usamah yang dirahmati Allah tentang berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan aktivitas kita, kesibukan kita, libatkan seluruh kegiatan kita dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.